Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Dalam video kali ini Ainin Jazz akan memberikan info perihal cara penggantian penggantian bearing dinamo motor pen indoor unit ya, yang emang harus diganti karena berisik gitu. Oke, untuk memastikan bahwa bearing ini benar-benar berisik gitu ya, tidak halus. Kalau untuk di bagian outdoor mungkin akan kesalip oleh suara kompresor, tapi kalau bearing yang di indoor itu harus benar-benar bearing yang berkualitas bagus supaya tidak berisik. Dengan secara manual saja kita putar begini ketahuan banget ini udah seret. Udah saya bersihin juga dalamnya, tetap aja masih seret karena bearingnya itu udah bermasalah. Bisa kedengeran dengan manual begini juga. Ya, kasar suaranya. Oke, kita kasih power. Suaranya seperti itu, apalagi kalau suasana malam, suasana sunyi, wah ini udah kedengaran kasar sekali. Oke, kita ganti bearingnya. Untuk penggantian bearing jenis dinamo pen seperti ini, kita hanya perlu diketok pelan-pelan di area ini, jangan sampai ininya memekar ya, pelan aja. Lalu ini sebuah striker untuk pengambilan bearingnya, seperti biasa martil. Dan ini adalah perlengkapan, kita bisa inisiatif sendiri, kita bisa mempergunakan alat-alat yang sekiranya waktu pemasangan bearing itu bearingnya bagian pinggir tidak keketok. Jangan sampai ya bearing ini bagian area pinggir ini keketok. Yang wajib kita ketok itu adalah bagian tengahnya ini, as tengahnya ini, ini. Jangan sampai kena ketokan ini waktu pemasangan. Makanya saya membutuhkan alat tambahannya seperti ini. Oke, perhatikan terus. Jika ini mengalami karat, wajib diamplas halus dulu ya, supaya ini didorong ke sana tidak macet. Waktu pengambilan bearingnya supaya tidak macet nantinya.
Bagi Anda yang tidak memiliki striker, itu kita bisa mempergunakan kunci pas ya, kunci pas ke sini. Lalu kunci pasnya yang digetok. Kunci pas, ini yang digetok kunci pasnya. Sama ini juga begitu, tidak apa-apa bearing lama hancur juga nggak apa-apa. Yang penting nanti pemasangan bearing barunya harus diperhatikan, jangan sampai keketok pinggirannya. Kalau untuk pengambilan ini kita bisa gimana apa ya disebutnya, memiliki pemikiran atau ide kreatif kita supaya kalau tidak memiliki steker bagaimana caranya ini supaya lepas. Makanya tadi saya bilang bisa pakai kunci pas, ada yang megangin ini, nah kunci pasnya yang dipukul gitu ya, kunci pas atau kunci Inggris juga yang kecil bisa lepas. Karena saya ini kebetulan memiliki steker, ini sudah kasar banget, jadi kami mempergunakan steker. Atau kalau Anda kalau merasa keras dengan dibuka dengan kunci pas itu, diketok kunci pas, bawa aja ke tukang dinamo ya, minta tolong ke tukang dinamo dibukain dia punya lahar, dia pasti memiliki striker tukang dinamo, gulung dinamo itu. Bisa minta tolong ke dia supaya ngelepas dia punya bearing ini. Oke, satu sudah terlepas. Sini sudah harus dipastikan ini terbebas dari karat. Bearing kedua sudah terlepas. Oke, cara pemasangan.
Usahakan pemasangan yang pertama bearing yang area as ini yang panjang ya, asnya ini yang panjang itu yang pertama bearing yang kita pasang, jangan yang ini nanti terakhir. Nah ini tadi yang saya bilang itu supaya ini jangan sampai keketok, yang wajib kita ketok ini adalah yang tengah ini. Hati-hati jangan sampai ini keketok. Makanya dengan caranya ini saya mempergunakan selongsongan dia punya dinabol, pas banget berdiri di posisi as. Lalu saya kasih ini supaya ini tidak nyeplos. Nah, kalau ini begini langsung salah. Ini bakalan kepukul dia punya lahar pinggirannya. Ya, dengan seperti ini. Nah, ini udah siap kita pukul. Sorry, kameranya ngejomplang. Nah, seperti ini sudah dijamin lahar ini aman, pinggirannya tidak kepukul, yang kepukul tengahnya aja. Ingat, ini dipergunakan karena untuk lahar dinamo fan indoor. Kalau outdoor itu berisik-berisik sedikit itu nggak bakalan ketahuan suara lahar rusak atau ya maksudnya berisik karena akan tersalip suaranya oleh suara kompresor. Tetapi kalau di indoor itu sama sekali tidak ada temennya. Jadi kalau seumpamanya bearing itu kasar sedikit juga akan berasa. Makanya jadi itu hati-hati dalam waktu pemasangan lahar atau bearing ini, jangan sampai keketok bagian pinggirnya. Lanjut ke lahar atau bearing kedua. Ini yang terakhir. Pastikan dulu. Kalau enak tuh berdua, ada yang pegang. Oke, sedikit lagi. Sedikit lagi. Slow aja, slow. Yang penting aman. Oke, aman. Kita tes dengan manual. Halus sekali, tidak ada suara. Yang ini juga kita tes dengan manual. Tidak ada suara. Oke, kita lanjut rakit kembali ke dinamonya. Selalu kita beri gumuk supaya tetap licin, supaya tetap basah.
selalu. Nanti untuk menguncinya sedikit kita bisa dikasih power glue ya, power glue lem Korea itu pinggirannya nggak usah seluruhnya, biar suatu saat kita ganti lagi bearing mudah. Cukup nanti kita tetesin sini, tetesin sini, tetesin sini, tetesin sini, 4 tetesan udah lebih dari cukup. Oke, kita tes ya. Kita tes setelah ini nih, setelah bearingnya diganti, kita langsung kasih arus listrik power. Kasih ini biar kelihatan berputarnya. Oke, halus sekali. Ini udah kecepatan high. Nyaris tak terdengar suara motor fan indoor ini. Oke, itu aja informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi Anda, terutama para pemula. Jangan sampai salah dalam penggantian sebuah bearing indoor karena sangat sensitif sekali. Jangan sampai salah mengetoknya sehingga nanti akan menimbulkan walaupun diganti bearing baru tetap berisik lagi dan berisik lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.